Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Saudara. Kita masih ada waktu untuk bisa beribadah bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan. Iya. Jadi kita bersyukur selagi ada waktu untuk kita beribadah Bapak Saudara. Jangan pernah lewatkan kesempatan itu. Amin. Bisa lihat kiri kanannya, berikan salam, katakan saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Iya, wajah-wajah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang diberkati Tuhan, yang penuh dengan sukacita. Amin, Bapak Saudara. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema dari gereja kita, Bapak Saudara. Tahun ini gereja kita di tahun 2025 itu sedang menggumuli tema The Year of the Next Level, yaitu tahun peningkatan. Maka setiap bulan firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu adalah berkaitan dengan tema tahunan gereja kita yang ada di depan ini, Bapak Saudara ya. Maka untuk minggu keempat di hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sikap mau melayani dengan baik. Bapak Saudara, saya perlu tegaskan bahwa melayani itu bukan hanya bicara ketika kita ada di gereja. Yang setuju katakan yes. Dimanapun kita ada, kita itu harus hidup melayani. Sebagai orang tua kita harus melayani dalam keluarga kita, ya atau tidak? Sebagai anak kita pun harus melayani dalam keluarga kita. Sebagai dosen kita melayani di kampus kita. Sebagai mahasiswa kita pun melayani di kampus kita, di kelas kita. Sebagai pegawai, sebagai bos, pengusaha, kita jadi pelayan Tuhan, kita jadi berkat di tempat kerja kita. Dimanapun kita ada, kita harus hidup sebagai seorang pelayan. Amin. Mari Bapak Saudara kita baca Alkitab kita buka Alkitab kita. Saya sudah siapkan di slide. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Ini akan kita renungkan bersama-sama. Ya, bisa perhatikan slide kita atau Alkitab. Kita baca, saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara, nanti boleh perhatikan Alkitabnya, kita imani, kita renungkan bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Demikian firman Tuhan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan, Yesus berkata yang diberkati yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Bapak Saudara, sebagian besar hidup Tuhan Yesus kalau kita baca Alkitab kita Bapak Saudara, ketika Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu jadi daging, dia hidup menjadi manusia, ya kan? Dia kosongkan dirinya, Saudara. Maka tugas Yesus satu. Panggilan Yesus satu. Melayani. Ya kan? Bahkan dia melayani dan puncak dari pelayanan Yesus itu adalah dia apa? Menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk tebus saudara dan saya. Wow. Luar biasa. Perhatikan. Karena tujuan Yesus diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani kata firman Tuhan. Tapi untuk melayani Bapak Saudara. Maka kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan, kita harus apa? Punya hidup, gaya hidup yang mau melayani. Meneladani apa yang Kristus lakukan. Bapak Saudara, saya minta dengan cepat Kasih dan Kasmir bisa maju ke depan. Kasih dan Kasmir. Saya kasih contoh Bapak Saudara ya. Kasih dan Kasmir bisa maju. Oke. Mereka ini Anggi Marapa ini. Bukan Anggi Marito ya. Duduk satu di sini. Duduk Kas. Silakan duduk. Bapak Saudara perhatikan ya. Ini ada dua contoh pemimpin misalkan. Dua contoh orang. Yang satu ganteng, yang satu lebih ganteng. Nah, jangan bilang jelek, bahaya. Nanti aku pulang dari sini bahaya. Bapak Saudara perhatikan ya. Saya umpamakan begini. Pemimpin yang satu bernama Kasmir ini Bapak Saudara. Kasmir ini misalkan dia seorang pemimpin. Yang tahunya duduk di kursinya. Ya kan? Duduk di kursinya, taunya memerintah. Woi, kerjakan itu. Ayo, lakukan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Dia hanya duduk di kursinya, orang cukup dengar perintah dia. Lalu si Kasih, karena namanya Kasih, makanya dia penuh dengan kasih. Ini Kasmir kan daerah konflik, ya kan?
perang terus gitu kan ya. Makanya kerjaannya merintah gitu kan ya. Ini kasih Bapak Saudara. Kasih seorang pemimpin yang dia tidak hanya duduk dalam apa? Gak hanya duduk dalam di tahtanya, di kursinya. Tapi dia mau berdiri. Diri kasih. 3, 2, 1. Ya kan? Lalu dia bisa bergabung dengan, kamu ke sana kasih. Iya. Bapak Saudara, temani Jenner, duduk di samping Jenner, dekat Jenner. Nah, saya ibaratkan Bapak Saudara. Jadi dia nggak hanya pemimpin yang duduk di kursinya, ngasih perintah, tapi dia mau bergabung dengan orang-orang yang bekerja bersama dengan dia. Dan dia mau membantu mereka, dia hadir di tengah-tengah orang. Saudara suka yang mana? Si Kasmir atau si Kasih? Kurang jelas. Kasmir atau Kasih? Iya kan? Setiap kita kan pengen punya pemimpin begitu. Nggak hanya apa, kau kerjakan itu. Kalau enggak awas kena sanksi, kena hukum dan sebagainya. Tapi apa? Dia nggak pernah mau melakukan. Dia nggak mau bergabung bersama orang-orang yang disuruh dia. Bapak Saudara, ini pemimpin yang tinggi hati. Di dunia orang begini pasti disegani orang. Orang takut sama dia kan? Iya kan? Tapi bagi Tuhan justru yang ini yang nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Sorry Kasmir. Ini kan hanya ilustrasi. Yang begini nih, yang nggak ada harga. Tapi bagi dunia, takut kali sama bapak itu aku. Iya kan? Hati-hati sama bapak itu dulu, jangan sampai marah dia nanti. Kan begitu ya? Kalau si Kasih tadi, bagi dunia mungkin orang bilang, masa pemimpin mau ikut-ikutan? Dia kan harusnya cukup memerintah. Kan dunia bilang begitu, ya atau tidak? Tapi bagi Tuhan, begitu yang the best. Yang benar tuh begitu. Amin Bapak Saudara? Kasih silakan duduk, kembalikan kursinya. Nah Bapak Saudara, jadi saya katakan Yesus berkata begini kan. Matius pasal 20 ayat 26, bisa diklik deh. Ya, Yesus berkata begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa katanya? Pelayanmu. Kata pelayan dalam bahasa Yunani itu diakonos. Dari kata diakonos inilah muncul istilah diaken. Bapak Saudara, sampai sekarang ada beberapa gereja pakai istilah diaken. Pelayan-pelayan Tuhan. Diakonos ini adalah hamba, pelayan. Seperti orang yang melayani di meja makan. Yang gak ada harganya, gak ada nilainya sama sekali Bapak Saudara. Kenapa Yesus berkata begini? Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, dia harus menjadi pelayanmu. Kenapa? Karena konteks waktu itu, orang Israel kan sedang dijajah oleh penjajah Romawi. Kerajaan Romawi. Orang-orang Romawi, pemimpin Romawi itu Bapak Saudara, menyamakan diri mereka seperti dewa. Apapun yang mereka katakan semua orang harus ikut. Dan mereka berhak untuk menindas orang lemah. Itulah budaya orang Romawi waktu itu. Gak hanya orang Romawi, orang-orang Yahudi juga contohnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat pun itu punya kesombongan rohani. Mereka sangat pengen disebut rabi. Dan kalau ada pertemuan mereka maunya apa? Duduk di Ini penyakit orang Yahudi waktu itu, pemimpin-pemimpin Yahudi. Yang merasa diri lebih rohani daripada orang lain. Menghakimi orang lain, kamu berdosa. Kalau doa bertele-tele, doa panjang lebar. Dia doa di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan supaya dilihat oleh orang. Pengen dihormati orang. Paling senang dipanggil rabi, guru. Dihormati sekali. Tuhan mau membongkar itu semuanya. Budaya-budaya begitu. Tuhan bilang gini, kalau engkau ingin jadi orang besar, harus melayani. Dunia bilang, siapa dia pelayan? Kan rendah harga. Tapi bagi Tuhan, begitulah yang orang yang Saudara mau jadi orang yang besar? Amin. Alkitab bilang begini, ayo kita melayani satu dengan yang lain. Nah saudara, dalam ayat 1 kan Petrus bilang gini, dalam 1 Petrus pasal 5 tadi. Aku menasihatkan kamu para penatua katanya. Jadi ini surat ini ditulis oleh Petrus kepada 12 suku Israel di perantauan, saudara ya. Nanti silakan baca di pasal 1 ya. Jadi orang-orang Israel itu sudah berdiaspora. Orang Israel ada 12 suku. Mereka berdiaspora ke berbagai negeri. Lalu mereka yang sudah menjadi percaya, orang Yahudi yang sudah pergi ke luar negeri itu. Ada yang ke Galatia, ada yang ke Kapadokia, Bitinia dan sebagainya itu di Asia Kecil. Ada penatua di tengah-tengah mereka. Dia bilang gini, aku menasihatkan para penatua. Kata Petrus. Aku, kata Petrus. Sebagai apa Petrus? Teman penatua. Petrus sendiri, dia sadar, aku ini bukan atasan kalian. Meskipun dia adalah seorang Rasul Kristus yang melihat dengan mata kepalanya tentang tidur dengan Yesus, ya atau tidak? Makan dengan Yesus, ya atau tidak? Ya kan? Tapi dia gak bilang, aku murid Kristus, aku di atasan kalian. Enggak, dia bilang gini, aku teman kalian. Aku teman penatua. Aku saksi penderitaan Kristus. Dia tidak hanya lihat Yesus menderita, tapi Petrus pun mengalami banyak penderitaan karena Yesus, saudara. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Saudara, jadi pelayanan yang berkenan di hati Tuhan itu adalah
yang akan membawa kemuliaan bagi kita. Kata Petrus, aku pun akan mendapatkan kemuliaan. Ayat 4 dia katakan begini. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima apa saudara? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi bagi orang yang hidupnya selama hidup di dunia ini, hidup sebagai pelayan, melayani sesama, Bapak saudara, maka Alkitab menjamin kita dapat mahkota kemuliaan. Ini berkat yang akan kita terima ketika kita setia hidup sebagai pelayan di tengah-tengah dunia ini, Bapak saudara. Meskipun orang pandang rendah kita, orang pandang enteng tentang kita, tapi Tuhan sudah siapkan mahkota kemuliaan bagi kita. Dia mahkotai kita dengan kemuliaan itu, Bapak saudara. Nah, untuk mendapatkan mahkota pujian dari Tuhan, maka kita perlu memiliki sikap apa? Sikap pelayanan yang benar, hidup yang benar. Sekarang saya akan jelaskan 3 dengan cepat, Bapak saudara. Bagaimana melayani hidup sebagai pelayan itu yang berkenan kepada Tuhan, yang pada akhirnya mendapatkan mahkota kemuliaan. Yang mau mendapatkan mahkota kemuliaan bisa angkat tangannya bersama-sama. Oke, silakan turunkan. Untung ada yang angkat tangan. Sempat gak ada angkat tangan, kita langsung akhiri dalam doa kan. Ngapain saya khotbahkan kalau gak mau kan, saudara? Tapi karena kita semua mau menjadi pelayan yang berkenan, ayo kita lihat yang pertama. Melayani itu katanya apa? Dengan bukan. Ayat 2a dikatakan begini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Konteksnya tadi kan saya katakan Petrus itu kan sedang memberikan perintah kepada penatua pemimpin jemaat itu kan. Kan ada jemaat-jemaat yang harus dilayani oleh para pemimpin jemaat itu. Penatua tadi namanya saudara. Presbyteros tadi dalam bahasa Yunaninya. Dibilang begini, kalau engkau melayani gembalakanlah domba itu, kau harus gembalakan mereka itu dengan apa? Jangan dengan paksa tapi dengan sukarela dengan kerelaan hati. Kenapa? Gembalakan kawanan domba Allah. Kalau Bapak saudara perhatikan frasa kawanan domba Allah. Domba itu milik siapa? Domba itu milik siapa? Milik penatua atau milik Allah? Tapi kan seringkali, contoh saudara, mohon maaf. Gereja-gereja itu kan seringkali berpikir bahwa jemaat itu adalah jemaatnya dia. Iya kan saudara? Merasa terganggu kalau jemaat itu mungkin mencari gereja lain yang mungkin menurut jemaat itu dia bertumbuh di gereja itu gitu maksud saya. Merasa aneh. Oh itu kan jemaat saya, itu kan punya saya. Bapak saudara, kalau jemaat itu pindah iman, pindah gereja, pindah agama baru kita pusing Bapak saudara. Tapi kan gereja sekarang kan pusing kalau jemaatnya pindah gereja Bapak saudara kan. Kenapa? Mungkin enggak merasa digembalakan di gereja dia yang awal. Dia cari gereja, oh di sini aku digembalakan dengan baik, aku bisa kenal Tuhan. Tapi kalau pendeta merasa itu jemaat gua, dia akan gusar, saudara. Tapi kalau pendeta sadar itu jemaat Tuhan, nggak apa-apa dia pergi ke gereja sana. Yang penting dia bisa bertumbuh, dia tetap punya iman sama Tuhan. Kan begitu harusnya. Kenapa? Jemaat itu adalah kawanan domba Allah, bukan punya kita, saudara. Nah, makanya kata sukarela di sini dalam bahasa Yunani itu adalah hekousios, itu artinya begini, kemauan yang datang dari dalam diri, dorongan dari diri, bukan ditarik orang, bukan didorong orang dari luar. Tapi apa? Kesadaran sendiri, sukarela itu artinya. Maka kalau kita dipercayakan Tuhan, contoh dalam konteks gereja, kita sebagai pelayan Tuhan, pengkhotbah, pemusik, kolektan multimedia, sound system, soundman, asar, semua kita terlibat dalam pelayanan apapun itu. Maka itu harus kita lakukan karena apa? Dorongan dari diri kita, rasa rela dan sukarela, bukan karena dipaksa. Pak Yosua kan dosenku. Aku kalau suruh pelayanan aku ikut aja lah. Biar nilaiku aman. Bapak saudara gak ada hubungannya nilaimu dengan pelayanan di gereja ini. Amin. Kalau engkau memang lakukan tugasmu, tanggung jawab sebagai mahasiswa dengan baik. Kerjakan tugas ujian yang baik. Walaupun engkau gak pelayanan di sini. Ya kan. Gak ada unsur paksa. Makanya kadang saya ajak mahasiswa yang mau bantu. Ada gak di sini? Kamu mau gak bantu Bapak? Bantu pelayanan kita sama-sama pelayanan di sana yuk. Sama-sama belajar yuk. Oh iya mau Pak. Silakan. Oh Pak maaf Pak aku di sana. Oh iya silakan lakukan yang baik. Bapak selalu begitu, nggak pernah. Kalau saya pakai apa saya, otoritas saya. Semua anak asrama putra ibadah di GW Permata. Ya itu enggak. Bisa kan saya buat begitu? Tapi kan tidak saudara. Karena kalau yang dipaksa, semua yang dipaksa itu nggak baik. Amin. Jadi jangan pernah paksakan orang lain saudara ya. Perasaan dia juga. Kalau dia nggak cinta sama kau, jangan kau paksakan. Nggak baik. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak. Halo, bilang kiri kanannya, nggak baik loh kalau kau suka maksa. Iya. Harus secara sukarela dari dirinya. Apapun yang dia mau kerjakan, harus secara sukarela. Kenapa? Pelayanan itu berat, saudara. Nggak gampang melayani itu. Iya atau tidak? Nggak gampang, saudara-saudara.
Apalagi dalam konteks gereja. Dia harus punya waktu untuk berdoa dengan pelayan-pelayan, latihan dan sebagainya. Di rumah, orang tua mau melayani anaknya. Gak gampang, harus bekerja sungguh-sungguh supaya bisa menghidupi anaknya, memenuhi kebutuhan keluarga. Gak berat, saudara. Mahasiswa, engkau sebagai seorang siswa, gampang atau sulit? Sulit kan? Sulit. Harus buat tugas lagi, ngerjakan ini lagi. Harus ada ini dan itu, bayar uang kuliah dan sebagainya. Ada banyak aturannya. Maka karena pelayanan itu sebuah pekerjaan yang berat, harus dilakukan dengan sesuatu yang kita lakukan itu besar, tapi dengan kerelaan hati, itu akan terasa ringan, ya atau tidak? Tapi kalau pekerjaan itu kecil, meskipun dia kecil, saudara, tapi kalau kita terpaksa melakukannya, terasa ya kan? Itu. Makanya bos, kuncinya apa? Ayo kita itu memiliki apa? Hati yang mau rela melayani sebagai apapun kita. Sesuatu yang berat kalau dikerjakan dengan rela akan terasa lebih Yesus bilang begini, Yohanes 10 ayat 18. Yesus bilang begini. Tak seorang pun mengambil nyawaku daripada aku, katanya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Yesus mati itu bukan karena dia dibunuh oleh orang. Karena dia Tuhan. Tapi kenapa? Dia yang memberikan nyawa dengan rela. Saudara, perhatikan Yesus itu melayani kita itu dengan sukarela. Karena dia mengasihi kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara meresponi kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara? Ada orang yang pernah mati untuk saudara? Adakah pernah saudara punya kenalan teman yang pernah mati untuk saudara? Gak pernah kan? Gak ada kan? Tapi Tuhan sudah mati untuk saudara di kayu salib. Dia berikan nyawanya dengan rela. Karena dia mengasihi saudara. Makanya ada lagu berkata, melayani lebih sungguh karena Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Makanya jangan jual mahal. Kalau di gereja, saudara, saya selalu bilang gini, di gereja itu enggak kekurangan bidang pelayanan, ada banyak bidang pelayanan, tapi gereja kekurangan orang-orang yang dengan rela mau melayani Tuhan. Kalau namanya bidang pelayanan, enggak pernah kekurangan, tapi seringkali gereja itu kekurangan orang-orang yang punya hati yang rela mau melayani Tuhan. Ini. Tapi saya lihat saudara yang ada di sini adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan mau apa? Melayani Tuhan, baik di gereja, di rumah, di tempat kerja, jadi saksi, jadi berkat dengan sukarela. Saya minta tolong dong tadi yang saya sudah siapkan tadi, barang-barang tadi. Ya minta tolong bawa sini, boleh? Bapak saudara, ini ada 2 kotak ya Bapak saudara. Ini ada 2 kotak ya, ukurannya berbeda. Saya minta Demak sama Lestari maju ke depan. Gantian yuk, sini dek. Sini yuk, Demak dan Lestari ya. Bapak saudara, saya akan kasih 2 kotak ini ada isinya Bapak saudara. 1 miliar dan 2 miliar. Tapi hanya tulisan aja. Selamat Anda mendapatkan 1 miliar gitu aja ya. Enggak, ini ada isinya berbeda isinya Bapak saudara. Sekarang saya tawarin ke mereka berdua. Demak dan Lestari, silakan siapa dulu mau milih? Oke, Lestari yang lebih tua katanya. Untung dia sadar, ada yang lebih tua dari dia gitu kan ya. Menghormati yang lebih tua maksudnya. Silakan Lestari, yang mana kamu pilih bebas deh. Oke, Lestari pilih yang kotak warna Berarti Demak mau gak mau ini ya. Saudara, kalau saudara lihat, mana yang lebih bagus bingkisannya? Yang di tangan si Demak kan? Angkat Demak, bisa angkat dek? Angkat Lestari. Ya, yang lebih bagus kan ini saudara, lebih besar. Demak tahu mana yang lebih besar. Ya kan? Sekarang buka sekarang, ayo buka sekarang. Buka sekarang apa isinya? Itu hadiah untuk kalian. Hadiah misterius. Silakan. Tunjukkan kepada jemaatnya apa hadiahnya ya. Ya, silakan dibuka. Buka, ada isinya itu deh. Enggak hanya kotak itu, ada isinya, percaya Bapak. Masa pendeta bohong? Nah, Lestari dapat Sihong. Sorry, ini bukan endorse ya saudara. Sorry ya, nanti kita sensor ya. Tunjukkan deh. Anda kurang. Si Demak bungkusnya bagus tapi isinya nggak ada apa-apa. Tapi Lestari bungkusnya biasa-biasa aja. Polos, coklat, tapi isinya bermanfaat. Ada crackers, Bapak saudara. Bapak saudara, beginilah kita. Sekarang saya tanya Bapak saudara. Bapak saudara mau dilihat orang dari luar itu orang yang tadi bagus tadi. Seolah-olah kita ini seorang pelayan Tuhan yang hebat, yang baik, rendah hati. Tapi dari hati kita ini semuanya kita lakukan terpaksa. Itu seperti kotak ini tadi, yang bagus di luar tadi. Wih, rajin kali dia pelayanan ya. Rajin kali dia bekerja ya. Baik sekali dia ya. Tapi apa? Terpaksa, munafik, bohong. Ini. Orang lihat ini kan. Tapi Tuhan lihat. Nggak, hatinya kan. Nggak ada apa-apanya, kosong. Orang boleh, puji Tuhan, hebat kali kau aja luar biasa. Dapat pujian dari manusia. Dari Tuhan enggak. Bukan. Tapi dia, orang gak lihat. Ya kan? Tapi Tuhan tahu hatinya, dia sungguh-sungguh rela melayani sebagai apapun dia. Ya kan? Orang mungkin gak hargai dia. Si Lestari, apalah Lestari itu?
Kayak gitu-gitu aja dia. Tapi ternyata dari hatinya, dia sungguh-sungguh dengan sukarela melayani Tuhan. Dia punya hati yang mencintai Tuhan. Alkitab bilang gini, manusia lihat rupa, tapi Tuhan lihat. Oh, saudara, manusia bisa kita tipu. Istri kita bisa tipu. Suami kita bisa kita tipu. Anak kita bisa kita tipu. Semua orang, pendeta kita pun bisa kita tipu. Tapi satu yang gak bisa kita tipu, siapa? Tuhan. Oh, saudara, ayo, mau seperti apa? Seperti ini tadi ya. Kotak ini tadi, saudara, yang sederhana tapi apa? Hatinya itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Enggak mencari pujian dari manusia. Tepuk tangan dong buat 2 orang teman ini. Ya. Silakan, Dek. Nanti Demak Bapak kasih permen, Demak ya. Lumayan lah permen kan. Silakan. Nanti minta sama Ibu ya. Bapak saudara, jadi Tuhan lebih menghargai hati yang tulus dalam pelayanan dengan sukarela daripada apa? Penampilan yang luarnya, yang hanya ingin dipuji saja. Ayo sekarang periksa motivasi kita. Kalau kita sebagai orang tua, kita bekerja untuk anak-anak kita, apakah karena ya udahlah aku orang tua harus bekerja. Atau saudara bekerja dengan baik, melayani sebagai orang tua, mendidik anak saudara dengan baik itu, kenapa? Ini titipan Tuhan, ini berkat Tuhan, ini anugerah Tuhan, aku harus melayani anakku dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih teladan bagi aku. Amin saudara? Sama, saudara sebagai seorang pegawai, saudara dikasih Tuhan pekerjaan. Kalau saudara lakukan itu hanya apa? Demi saudara dapat promosi, dapat pengakuan dari orang lain atau dari bos saudara, saudara. Tapi bukankah saudara gak sadar bahwa kalau Tuhan kasih pekerjaan itu anugerah Tuhan. Ya kan? Kita masih punya karena ini Tuhan kasih untuk aku. Aku mau lakukan dengan baik. Makanya Kolose 3 ayat 23 berkata begini. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Bukan untuk? Iya. Mahasiswa, syukur engkau bisa kuliah. Amin, mahasiswa. Jangan bilang, aku maunya kemarin Pak di kampus yang terkenal, kampus A, kampus B, kampus C. Saudara, kalau ada saudara di sini sekarang, di kampus manapun saudara ada sekarang ini. Itu semuanya karena izin Tuhan dan kehendak Tuhan. Percaya di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang indah. Asal saudara mau tetap percaya sama Tuhan, amin. Amin saudara. Mutiara dibuang kemanapun tetap emas, dibuang kemanapun tetap ya kan? Ada sini kalau lihat emas dalam lumpur gak mau ngambil. Tetap diambil kan, kenapa? Meskipun emasnya dalam lumpur tetap. Saudara, kalau saudara memang orang berkualitas, dimanapun saudara kuliah ada, saudara tetap bersinar. Amin. Jadi jangan pernah sesalkan kondisi, situasi, jangan pernah sesalkan latar belakang kita, keluarga kita, jangan pernah. Lihat di depan sana, ada Tuhan yang siap menolong setiap kita, amin. Amin saudara. Yang kedua, dari 1 Petrus kita belajar bahwa melayani itu harus dengan pengabdian, bukan mencari. Ayo kita baca ayat 2b. 1 Petrus 1 ayat 2 bagian B. Maaf, 1 Petrus 5 ayat 2b. Dan jangan karena mau mencari, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak saudara, ketika saya cari arti pengabdian adalah proses, perbuatan katanya. Atau cara mengabdikan diri kepada sesuatu, atau seseorang. Jadi pengabdian bisa juga diartikan begini. Pengabdian itu bisa diartikan sebagai apa? Kesetiaan, cinta kita, kepedulian kita terhadap seseorang atau sesuatu itu. Maka pengabdian bukan bicara tentang apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita berikan. Saudara, kalau saudara bekerja, ya kan? Saudara bekerja di sebuah perusahaan misalkan. Saudara bekerja dengan pengabdian diri, maka saudara nggak bilang mikir begini. Apa yang bisa perusahaanku kasih untuk aku? Apa yang bisa dikasih bosku untuk aku? Kalau kita berpikir begitu, maka kita nggak mengabdikan diri. Tapi kalau kita berkata begini, oke, sekarang aku sudah bekerja di perusahaan ini, apa yang bisa kubagikan untuk perusahaan ini? Supaya perusahaan ini maju dan berkembang. Karirku pun akan bagus, kan begitu. Di gereja, saudara ke gereja. Di gereja A ini aku dapat apa ya? Apa yang dikasih oleh pendeta A kepadaku ya? Kalau aku ibadah di sana, kalau aku pelayanan di sana. Itu bukan mengabdikan di. Tapi kalau saudara datang ke gereja, saudara bilang gini, Pak Gembala, Pak Pendeta, apa yang bisa aku lakukan Pak? Untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu baru mengabdikan diri. Dia nggak mencari apa yang bisa dia dapatkan, tapi dia berikan apa yang bisa dia kasih. Untuk komunitas di mana dia ada. Di tempat kerjakah itu, di gerejakah itu, di dalam keluarga pun itu, dimanapun dia ada. Alkitab berkata begini, lebih berbahagia memberi daripada. Ayo, siapa sini taunya terima terus, tangannya di atas terus. Gak pernah cukup, kurang terus. Gak pernah tangannya di atas memberi begini. Saudara, kalau saya dikasih orang, itu saya rasanya itu, apa ya, hati saya curhat sendiri. Aduh, gimana cara aku balasnya ya? Jadi bingung sendiri cara membah. Tapi kalau kita berikan ke orang,
Hati kita senang, sukacita. Nggak usah pusing-pusing lagi kita. Tetap sukacita. Makanya Alkitab berkata lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Tapi Pak, aku beda Pak. Kalau aku nerima, aku senang kali Pak. Nggak usah aku pikirin cara balasnya Pak. Itu nggak tahu diri namanya. Ya kan? Ya atau tidak? Bapak saudara, maka kenapa? Kenapa Pak lebih berbahagia orang yang memberi, kata firman Tuhan? Kalau kita memberi berarti karena kita punya. Kita lebih daripada orang yang kita kasih kan? Saudara, jangan bangga kalau saudara menerima dari orang. Artinya apa? Orang yang ngasih itu lebih daripada saudara. Tapi kalau kita kasih ke orang meskipun kita kurang, itu artinya apa? Kita lebih daripada dia. Oke lah, mungkin harta kita lebih kecil, tapi kemurahan hati kita lebih besar daripada dia. Itu yang Tuhan senang, kan begitu? Ayo, makanya sama. Kalau kita melayani itu pun harus dengan pengabdian, dengan pengorbanan, saudara. Amin. Ingat ya, bisa diklik. Pelayanan, saya bilang gini, pelayanan itu bukan alat mencari kekayaan. Halo. Bukan mencari popularitas atau kehormatan diri sendiri. Tapi sarana untuk apa? Sarana untuk memberi diri sepenuhnya bagi Tuhan dan bagi umat Tuhan. Jangan saudara melakukan pelayanan contohnya di gereja untuk mencari keuntungan pribadi saudara. Untuk kepuasan materi saudara. Saya bilang makanya kawan teologi. Kalau engkau memang panggilanmu tidak jadi pendeta. Enggak usah jadi pendeta, enggak usah paksakan. Ya kan? Jangan sampai kamu jadikan ladang pelayanan itu sebagai apa? Ladang untuk mencari keuntunganmu. Kau peras jemaatmu. Ya kan? Persembahan untuk ini, persembahan untuk itu, ini, itu, ini, itu. Tapi kau pakai untuk dirimu sendiri. Ya kan? Saudara, hati-hati. Itu bukan pelayanan. Itu bukan pelayanan dengan pengabdian, tapi mencari Kalau kau mau jadi kaya, saya bilang kepada mahasiswa teologi, mohon maaf, kalau memang bukan panggilan pendeta, lebih baik kau jadi pengusaha. Tapi ingat, jadi pendeta itu diberkati Tuhan. Kapan kita butuh, Tuhan kah? Itulah indahnya hidup melayani Tuhan. Jadi jangan kotori ladang pelayanan itu untuk mencari keuntungan kita. Amin. Halo, mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi teologi atau yang ingin melayani Tuhan. Jangan, nanti aku jadi pendeta berapa gaji gue tiap bulannya? Oh iya, tunjanganku berapa ya? Ya kan? Nanti pensiunanku berapa ya? Saudara, jangan pikir begitu. Itu bahaya, saudara. Jadi kalau kita berpikir begitu karena untuk mencari keuntungan, maka apa? Motivasi kita kan salah. Kita hanya mau melayani, nggak tulus, tapi hanya karena nanti kalau aku melayani di rumah ibu ini, dapat apa aku ya? Dapat berapa aku ya? Nanti kalau aku di gereja ini dapat berapa ya? Hati-hati, saudara. Itu harus kita jaga. Jangan sampai apa? Pelayanan itu menjadi tempat kita untuk mencari keuntungan. Jadi contohnya Paulus. Paulus itu dia tolak hidup apa? Hidup untuk membebani jemaat. Makanya Paulus itu, saudara, dia bekerja, dia melayani sambil bekerja kan? Buat tenda. Dia bilang gini, aku bekerja, aku melayani memberitakan Injil, tapi aku juga buat tenda supaya apa? Supaya aku tidak membebani jemaat. Bapak Ibu, aku kan pendetamu, belum dapat makan, kasihlah sedikit persembahan. Supaya Paulus gak begitu katanya, mempermalukan tuh. Katanya hamba Tuhan, tapi minta-minta. Jadi Paulus apa? Dia gunakan keahliannya membuat tenda. Dia buat tenda, dia jual tenda. Hasil itu dia pakai untuk membiayai semua perjalanan misinya dia. Perhatikan. Makanya Bapak Saudara, kalau ada hamba Tuhan pendeta yang dipanggil Tuhan, dia tidak full jadi pendeta, tidak full di gereja, tapi dia sambil bekerja. Itu pun panggilan Tuhan, jangan kita hakimi. Amin Saudara? Gak rohani kok Pak. Duniawi kok, masa pelayanan kamu sebagai gembala pendeta tapi sambil bekerja di dunia sekuler? Alkitab gak pernah larang begitu. Paulus buktinya, saudara. Ya kan? Justru saya lebih salut dengan orang yang dia punya usaha, dia punya pekerjaan sambil melayani Tuhan apa? Supaya apa? Dia bisa menghidupi hidupnya, menghidupi pelayanan dia. Bukan hidup dari pelayan. Itu repot, saudara. Tapi Pak, ada orang yang dipanggil Tuhan jadi dia full timer, ada. Yang dia dipanggil Tuhan full, dia gak sambil bekerja, dia full melayani Tuhan, ada. Tapi harus hati-hati, tetap dengan tulus. Jangan karena apa? Mencari untung dari jemaat. Nah ini saudara, makanya kita perhatikan saudara. Saya kasih sebuah contoh lagi saudara. Ini ada center, ini center anak asrama saya pinjam tadi. Ini ada center, nanti sini berdiri Dan. Tolong bantu Bapak ya. Tenang, Bapak nggak akan mempermalukan kamu. Takut dia. Ini center, Bapak saudara ini lilin ya. Sekarang kau nyalakan center. Oke, Bapak saudara lihat cahaya senternya, tunjukkan ke jemaat deh. Saudara lihat ya, jangan ke center Kasmir. Kasih aja center. Nah, saudara lihat ya. Center ini center. Dia sorot kan? Dia sorot. Sorry saudara, sorry ya. Sekarang nyalakan lilin ini coba deh. Ya taruh senternya boleh. Senternya taruh dulu. Nyalakan lilinnya. Oke. Saudara perhatikan ya. Sekarang saya mau tanya saudara. Bahwa saudara itu dalam pelayanan itu seperti center atau lilin. Center ini
hanya nyala ketika dia apain? Ditekan. Iya kan? Ditekan baru, dipaksa baru mau melayani Tuhan. Dipaksa baru bergerak. Tapi lilin ini lihat, dia dibakar sampai habis sendiri dirinya kan. Tapi terangnya itu bisa menerangi ruangan yang gelap, saudara. Saudara mau seperti senternya atau seperti lilin? Kalau saudara mengabdikan diri, saudara nggak dengan paksaan, saudara akan seperti lilin. Yang justru saudara korbankan hidup saudara untuk pelayanan, untuk melayani orang lain. Di gereja saudara, di rumah saudara. Mengorbankan bukan arti kita mati, bukan. Artinya apa? Kita lakukan yang terbaik terus. Apa yang bisa kukasih untuk anak-anakku ya? Apa yang bisa kukasih untuk kantorku ya? Yang bisa kuberikan ya? Tenagaku kah, pemikiranku kah, ide-ideku kah, apapun itu yang mampu kukasih. Saudara, Tuhan lebih menghargai kita yang mau seperti lilin ini. Yang kita mau menerangi menjadi berkat bagi banyak orang. Kita korbankan ego kita. Kita korbankan kehormatan diri kita, penghargaan diri kita. Ya, bukan seperti senter. Nih, saudara, hanya ketika ditekan aja. Nggak ada, dia nggak akan pernah habis ini. Kenapa? Ada baterainya. Tapi lilin ini ketika dia dibakar, dia menerangi ruangan. Tapi dia akan habis. Bisa matikan dia? Begitulah yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, Yesus korbankan dirinya bagi saudara dan saya kan. Saya katakan tadi kan. Seperti lilin itu. Dia berikan segala-galanya. Alkitab bilang gini, nggak ada seorang sahabat ya yang mau mati untuk sahabatnya selain Yesus. Amin, saudara. Jadi saya bilang anak muda, jangan tinggalkan Tuhan Yesus karena pacarmu. Amin. Bapak saudara yang bekerja, jangan tinggalkan Yesus gara-gara jabatanmu. Ya amin, saudara. Yang lain, yang punya usaha, jangan tinggalkan Yesus karena usahamu. Ya kan? Kamu nanti saya kasih proyek begini, tapi kamu harus jangan jadi orang Kristen lagi ya. Gak usah percaya sama Yesus ya. Kamu pindah agama ya. Karena kita tergiur dengan tawaran itu, dengan harta dunia itu, lalu kita tinggalkan Yesus. Bapak saudara, Yesus sudah mati untuk kita. Kenapa kita harus mau rela menggantikan dia dengan hal-hal dunia sementara ini? Kenapa? Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, Alkitab bilang gini, Yohanes 10:10. Kita akan hidup diberi kelim, karena dia sumber berkat. Kalau kita sudah punya sumber berkat, berkat apapun yang kita butuhkan, selalu ada bagi setiap kita, amin. Jadi jangan saudara kejar berkatnya gitu. Saudara tinggalkan Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat sesungguhnya. Sumber berkat yang sejati, gawat. Hati-hati. Ayo, kita berhenti mencari penghargaan, popularitas, mencari imbalan dalam pelayanan kita. Amin. Tapi kita tanya diri kita, apakah aku melayani demi pujian atau keuntungan? Atau mungkin aku melayani demi kemuliaan Tuhan? Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini. Dimanapun kita ada, di gereja kita, di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita. Kita mau melayani Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Untuk kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ini ayat yang paling enak ya. Kalau terakhir kan, yang sudah mulai 5 watt, balik jadi 10 watt. Sudah mulai sadar karena ada kata-kata Yang ketiga, melayani itu kata firman Tuhan itu dengan bukan kekuatan. Ayo kita baca ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka, memerintah. Yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu, apa katanya? Menjadi teladan bagi kawanan Petrus ingatkan begini, bahwa pemimpin itu, pelayan itu bukan dengan cara memerintah secara otoriter, tapi apa? Tapi dengan keteladanan. Bukan menjalankan pemerintahnya dengan kekuasaan. Bukan melakukan semuanya itu dengan kekuasaan, tapi dengan teladan. Ada pepatah lama berkata begini, action speak louder than words. Tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saudara contoh begini, seorang ayah, nak, rajin-rajin kau ke gereja nak. Dia sendiri gak pernah ke gereja. Saudara halo, ya kan? Nak, jangan merokok kau nak, dia sendiri merokok. Saudara, kata-kata 1000 kali pun kita nasihati anak kita, nak jangan merokok ya, kita masih merokok depan dia. Sambil dia ngerokok lagi kita bilang sama dia jangan merokok nak. Dia mau dengar atau enggak? Enggak. 1.000.000 kali pun kita bilang, nak jangan merokok, nak jangan merokok. Kenapa? Kita sendiri enggak jadi teladan bagi dia. Nak ke gereja kok ya, rajin ke gereja. Kita sendiri enggak pernah ke gereja. Jemaat mananya kok Pak? Jemaat Kristus Tuhan katanya. Bapak saudara hati-hati. Jadi karena gini, dalam Matius pasal 20 ayat 28, firman Tuhan berkata begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus jadi teladan bagi kita. Dia berikan nyawanya. Untuk apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Di Alkitab, 1 Yesus lihat ya, dia basuh kaki murid-muridnya.
Membasuh kaki itu pekerjaan budak, saudara. Dalam konteks orang Israel. Pekerjaan budak. Tapi Yesus mau ambil itu pekerjaan. Karena dia kasih contoh, jadi dia kasih teladan. Kayak ginilah seorang pelayan itu. Merendahkan hatinya. Dia basuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, Alkitab mencatat. Dia menjadi sama dengan manusia untuk menebus kita. Saudara, ini bukti bahwa Tuhan itu memberikan teladan bagi kita. Dia rendahkan hatinya. Dia tinggalkan tahtanya di surga sana. Dia mau jadi manusia. Sama. Merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa, kata Alkitab. Ya kan? Dia tahu rasanya ditinggalkan orang. Dikhianati. Itu tidak. Yudas mengkhianati Yesus loh. Siapa sini yang dikhianati pacarnya? Dikhianati oleh pasangannya. Yesus sudah merasakan itu. Ya, semua kelemahan manusia sudah dirasakan oleh Yesus. Maka jangan merasa kayak kita yang paling menderita di muka bumi ini. Amin. Halo saudara. Halo. Jangan kayak kita yang paling menderita. Ya saudara. Saya pernah kasih cerita begini kan. Ada seorang yang sedang menyeberang. Menyeberang dari Pulau Jawa lewat Selat Sunda. Dari Jawa pergi mau ke Sumatera. Saudara. Penyeberangan di Sumatera itu di mana? Apa namanya? Saya lupa nama pelabuhannya. Bakoheni. Iya benar. Di Bakoheni. Saudara. Dia dari Tanjung Priok ke Bakoheni. Saudara, lalu di dalam kapal itu karena beberapa hari gitu kan ya. Dia jalan-jalan. Lalu dia lihat ada seorang pedagang jeruk, saudara, menjual jeruknya. Pak, jeruk kata si penjual. Manis Pak, 1 kilo berapa? Kita tanya si pria tadi. 10.000 Pak, manis, ini benar-benar manis Pak. Manis Pak, kalau enggak nanti kita ganti Pak, kata si penjual. Lalu dibeli, oke saya beli 1 kilo katanya. Boleh gak saya coba? Oke coba, silakan coba, dikasihlah testernya. Manis saudara, kan biasa penjual, dia pintar aja dia ngasih. Ngasih yang manis yang mana gitu kan ya. Tapi yang masuk plastik yang kecut, yang asam kan gitu ya. Saudara, manis, oke Pak, saya beli 1 kilo katanya. Oke. Lalu saudara, masuklah dia ke kabinnya, duduk di kapal, dia buka satu curugnya. Ih, kok kecut, asam gitu ya. Lalu dibuang. Buka yang lain, kecut asam. Saudara, gimana rasanya kalau saudara digituin? Ngamuk kan? Marahlah dia ke pedagang itu. Pak, pembohong katanya. Kau bilang jeruk mau manis. Gak ada yang manis satupun yang saya beli tadi katanya. Kembalikan uang saya, kembalikan katanya. Lalu si pedagang bilang gini, Pak, kayak bapak aja kena tipu. Aku tertipu 10 karung masalahnya. Maksudnya pedagang itu juga ternyata dia beli dari toke, 10 karung katanya manis. Gak manis juga ternyata. Bapak baru 1 kilo, aku tertipu 10. Jadi jangan merasa kita paling berat masalahnya. Orang di luar sana masih banyak punya masalah lebih berat. Jangan mau cari perhatian aja kerjaan kita itu. Ngerti maksud saya Bapak Saudara? Ya kan, jadi Yesus itu dia rendahkan hatinya, dia jadi sama dengan manusia. Halo Bapak Saudara? Amin. Saya kasih contoh tadi ya. Ini senter tadi Bapak Saudara, ini senter tadi kan. Ini kan saya nyalakan kan hanya di tempat yang tertentu baru dia bersinar diterangi Bapak Saudara. Iya kan? Kalau saya tembak ke sini baru dia, daerah yang saya tembak itu yang akan terkena cahaya. Iya kan Bapak Saudara? Kalau lilin tadi kita nyalakan bagaimana Bapak Saudara? Cahayanya menyebar. Itu perbedaan antara pemimpin yang menjadi teladan, pelayan yang menjadi teladan dengan pelayan yang hanya taunya menuntut. Bapak Saudara, coba ya, lampu yang menerangi, lilin tadi yang menerangi seluruh tempat tadi itu, ya kan? Tanpa menunjuk satu orang, tapi semua orang boleh melihat cahaya. Itu melambangkan apa? Pemimpin yang memberikan teladan. Semua orang lihat dia jadi teladan, semua orang ikutin dia. Dia kasih contoh yang baik. Gak tahu, gak lip service doang, omong doang. Tapi tadi, center tadi ini Bapak Saudara, ini hanya orang yang kau. Gak mau ngasih teladan, hanya nunjuk, kau. Ayo Bapak Saudara, mari kita hidup itu, kalau kita melayani itu, kita harus menjadi teladan. Kita lihat video terakhir yuk. Jadi saudara, yang Tuhan mau kita jadi berkat bagi orang-orang, amin. Di tempat kerja kita jadi berkat. Di keluarga kita jadi berkat, di gereja kita jadi berkat. Dimanapun kita ada kita jadi berkat, kita jadi teladan. Perkataan kita yang baik, yang membangun orang. Karakter kita yang sopan, yang terhati. Itu jadi berkat, itu yang Tuhan mau saudara. Kalau kita lakukan itu, maka orang akan melihat kemuliaan Tuhan ada bagi kita. Jadi seorang pelayan yang Tuhan mau itu saudara bukan hanya berbicara, tapi menjadi contoh nyata dalam amin saudara. Ayo jadi contoh kita semuanya, dimanapun kita ada. Supaya kita diberikan Tuhan pujian. Dapat mahkota kemuliaan. 3 hal kita pelajari hari ini. Melayani dengan baik. Yuk, yang pertama, melayani bukan apa? Apa tadi? Melayani bukan karena? Tapi karena kerelaan. Yang kedua, melayani bukan karena untung, tapi apa? Yang ketiga, melayani bukan dengan kekuasaan, tapi dengan teladan. Kita lakukan 3 hal ini, Roh Kudus mampukan kita, dan saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang membuat bangga Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Kita renungkan firman Tuhan bersama-sama.